Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu pelajaran akidah akhlak kelas 5. Nah, materi yang kita akan pelajari yaitu tentang kalimat thayyibah hauqalah. Nah, pada materi kalimat thayyibah hauqalah yang kita bahas itu adalah mengetahui arti kalimat thayyibah hauqalah, yang kedua melafalkan kalimat thayyibah hauqalah, yang terakhir waktu pengucapan kalimat thayyibah hauqalah. Tujuannya agar kalian semua mampu mengungkapkan perasaan dengan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Baik. Nah, untuk yang pertama, pada pertemuan ini yang kita akan bahas adalah kalimat thayyibah hauqalah. Baik. Pernahkah kalian merasa berat gitu saat akan mengerjakan puasa Ramadan? Nah, apa yang kamu rasakan biasanya di siang hari ketika puasa? Nah, pasti kalian semua merasakan haus, lapar, dan terasa lemas. Nah, tahukah kalian bahwa kita dianjurkan untuk membaca kalimat thayyibah hauqalah ketika membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana ya bacaan kalimat thayyibah hauqalah di sini? Nah, tentu di antara kalian pasti ada yang tahu bagaimana bacaan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, seperti ini. Nah, ini bacaan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, bacaannya yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu. Artinya, tuh lihat di bawah yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Gitu. Jadi tiada kekuatan sehebat apapun, sebagus apapun, sekul apapun, pokoknya sewah-wah apapun, melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang lemah, masih butuh bantuan, terutama bantuan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai manusia, kita yang lemah ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimat thayyibah hauqalah. Nah, apakah kalian tahu kapan ya kita mengucapkan atau membaca kalimat thayyibah hauqalah? Nah, ini waktunya ketika kita membaca kalimat thayyibah, ketika dalam kehidupan sehari-hari. Ketika yang pertama menghadapi suatu ujian yang berat. Contohnya, kalian sedang diuji di rumah. Ujiannya apa? Ujiannya yaitu kalian diejek sama teman sehingga kalian sakit hati. Nah, supaya kalian diberikan kekuatan sama Allah, maka kalian membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Contoh juga kalian sedang ujian di sekolah. Wah, susah nih pelajarannya, aku bingung. Ayo baca kalimat thayyibah hauqalah. Tiada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya selain atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalian baca. Pak, aku baca masih tidak ada kekuatan. Kalian belum yakin pada diri kalian bahwa Allah akan menolong. Kalau kalian yakin, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terduga. Nah, yang kedua, membaca kalimat thayyibah hauqalah ketika mendengar muazin mengumandangkan azan lafal hayya 'alas shalah. Nah, kalian jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalian harus menjawab azannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sangat dianjurkan sekali itu kita sebagai umat muslim. Jadi kalau ada azan,
Jangan diem baik, jangan diem aja, dijawab azannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ketika akan melakukan perjalanan. Contoh, sini teman kalian umpamanya sedang bermain, mau keluar itu perjalanan main ke mana ya? Main ke Bogor. Aku mau ke Bogor nih, mau ke puncak main. Nah, sebelum ke puncak, kalian keluar rumah. Nah, ketika keluar rumah, kalian harus baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa harus baca seperti itu? Karena kita membutuhkan kekuatan sama Allah. Karena kita ini makhluk yang lemah. Kemudian ketika mengerjakan pekerjaan yang berat. Nah, kalau kalian melakukan sesuatu berat sekali rasanya, maka kalian mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang kelima juga ketika berzikir. Nah, ketika berzikir, contohnya habis sholat. Jangan habis sholat itu langsung kabur. Atau habis sholat nih, langsung kabur. Jangan. Zikir dulu, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa kita harus berzikir ya, Pak? Nah, dengan berzikir ini kita akan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, Allah akan ingat kepada kita. Dan ketika Allah ingat kepada kita, maka Allah sayang kepada kita, doa kita dikabulkan sama Allah, hidup kita berkah. Seperti itu. Nah, yang keenam, sedang sakit dan sebagainya. Contoh kalian sakit apa ya? Batuk atau sakit pusing. Aduh, pusing. Nah, kalian itu ketika sakit baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang banyak bacanya. Nah, sambil yakin di hati kalian bahwa ada pertolongan Allah, insya Allah sakit tersebut tidak terasa. Kalian gak percaya? Berarti kalian tidak percaya sama Allah. Makanya kalau baca kalimat hauqalah harus dengan hati yang ikhlas, yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Baik, untuk tugas hari ini kalian silakan mengerjakan ayo berlatih. Nah, yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Yang pertama, ketika saya akan berpergian, maka saya mengucapkan. Nah, yang kedua, ketika saya sedang mendapatkan ujian, saya mengucapkan. Nah, itu yang kalian kerjakan. Kemudian tak ditambah lagi 1 nomor, yaitu nanti kalian tambahin di buku kalian. Jadi kalian kerjakannya di buku ya. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, nomor 3-nya apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah hauqalah. Jadi kita mengerjakan 3 nomor. Nomor 1 dan 2 di sini, nomor ketiga penambahan dari Bapak yaitu apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah hauqalah. Mungkin materi hari ini cukup. Insya Allah pertemuan berikutnya akidah akhlak kita akan lanjutkan kalimat thayyibah hauqalah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.